warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Berjumpa lagi kita di video pembelajaran IPA bersama saya Sriati dari tim Kukar Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang bab 11, cahaya dan alat optik, pertemuan keempat, submateri, indera penglihatan manusia dan hewan. Adapun sumber buku yang kita gunakan yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu yang pertama menyelidiki pembentukan bayangan pada mata manusia, yang kedua menyebutkan struktur dan fungsi bagian mata, yang ketiga menyelidiki perubahan diameter pupil, yang keempat menganalisis penyebab perubahan diameter pupil, yang kelima, mengaitkan perubahan diameter pupil dengan fungsi pupil. Yang keenam, menjelaskan gangguan pada mata. Dan yang ketujuh, yang terakhir, menjelaskan mekanisme dari proses penglihatan serangga. Coba sekarang kamu pergi ke halaman sekolah atau ke taman sekolah. Apa yang dapat kamu lihat dan bagaimana perasaan kamu ketika berada di tempat tersebut? Lalu sekarang kamu tutup mata. Apa yang dapat kamu lihat dan bagaimana perasaanmu? Kita akan membahas satu persatu dari materi berikut. Yang pertama yaitu indera penglihatan manusia. Pembentukan bayangan pada mata di sini yaitu yang pertama, pembentukan bayangan benda pada mata normal. Yaitu bayangan benda jatuh tepat pada retina mata. Impuls datang berupa cahaya yang masuk ke mata melalui kornea. Berkas cahaya akan diteruskan ke pupil mata yang lebarnya. Intensitas cahaya diatur oleh iris. Lalu, cahaya akan dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan pada retina yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Mata normal mampu melihat dengan jelas untuk benda dengan jarak terdekat, yaitu 25 cm, dan jarak terjauh sampai dengan tak terhingga. Anak-anak dapat perhatikan proses pembentukan bayangan pada mata berikut ini. Adapun proses pembentukan bayangan pada mata, urutan jalannya impuls cahaya yang masuk ke mata dimulai dari kornea, lalu ke pupil, lensa mata, retina, bintik kuning, dan ke otak. Pembentukan bayangan benda pada mata cacat. Di sini bayangan benda tidak tepat jatuh pada retina sehingga tampak kabur. Dapat melihat jelas melalui bantuan lensa agar bayangan benda dapat terbentuk sesuai pada mata normal. Pembentukan bayangan benda pada mata cacat di sini dibagi menjadi dua, yaitu miopi, rabun jauh, dan hipermetropi, rabun dekat. Adapun gambar penglihatan penderita cacat mata dan mata normal, anak-anak bisa lihat gambar berikut ini. Untuk bayangan pada penderita miopi atau rabun jauh, di sini cirinya tidak dapat melihat benda yang letaknya terlalu jauh secara jelas. Bayangan benda jatuh di depan retina, penyebabnya lensa mata terlalu cembung, sehingga untuk penderita miopi atau rabun jauh ini menggunakan kacamata lensa cekung atau negatif.
Pembentukan bayangan pada penderita miopi atau rabun jauh, anak-anak bisa lihat gambar berikut. Bayangan pada penderita hipermetropi atau rabun dekat, yaitu di sini tidak dapat melihat benda yang letaknya terlalu dekat secara jelas. Bayangan benda jatuh di belakang retina. Penyebabnya lensa mata yang terlalu memipih sehingga tidak dapat memfokuskan bayangan benda secara tepat. Penderita hipermetropi atau rabun dekat ini dapat melihat dengan normal dengan bantuan kacamata lensa cembung atau positif. Pembentukan bayangan pada penderita hipermetropi, anak-anak bisa lihat gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi bagian mata. Adapun bagian-bagian mata manusia, anak-anak bisa lihat gambar berikut ini. Adapun fungsi bagian mata pada manusia, anak-anak bisa lihat tabel berikut. Adapun bagian mata, yang pertama otot mata, berfungsi mengatur gerakan bola mata. Yang kedua, kornea, menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. 3. Iris, berfungsi memberi warna mata dan mengatur besar kecil pupil. 4. Pupil, untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kelima, aqueous humor, untuk membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. 6. Lensa mata, berfungsi memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. 7. Vitreous humor, untuk menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. 8. Ada bintik buta, yaitu untuk menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. 9. Saraf mata, meneruskan rangsang cahaya ke otak. 10. Bintik kuning, sebagai tempat jatuhnya bayangan. 11. Retina, membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. 12. Koroid, mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Dan yang terakhir ada sklera, melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Perubahan diameter pupil. Di sini ukuran pupil dikendalikan oleh otot. Bila perlu banyak cahaya, maka pupil akan membesar. Bila cahaya bertambah terang, pupil akan bertambah kecil. Dan perubahan ini terjadi secara refleks. Adapun keterkaitan antara perubahan diameter pupil dengan fungsi pupil, di sini fungsi pupil adalah untuk memungkinkan cahaya masuk ke mata sehingga dapat difokuskan pada retina untuk memulai proses penglihatan. Semakin banyak cahaya yang masuk ke mata sehingga bertambah terang, maka diameter pupil semakin kecil. Semakin sedikit cahaya masuk ke mata sehingga perlu banyak cahaya, maka pupil akan membesar. Adapun gangguan pada indera penglihatan, yaitu yang pertama ada rabun dekat atau hipermetropi, yang kedua rabun jauh atau miopi, yang ketiga buta warna, yang keempat presbiopi, dan yang kelima astigmatisme. Yang pertama akan kita bahas rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat atau kita sebut juga dengan hipermetropi.
tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak dekat kurang lebih 30 cm dengan jelas. Karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina kabur. Penderita rabun dekat atau hipermetropi menggunakan kacamata positif atau lensa cembung, mengumpulkan cahaya sebelum cahaya masuk ke mata, sehingga kornea dan lensa dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina. Adapun perubahan fokus sinar pada rabun dekat hipermetropi, anak-anak bisa lihat gambar berikut ini. Rabun jauh atau miopi. Bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Rabun jauh atau miopi menggunakan kacamata negatif atau lensa cekung yang akan dapat membuat cahaya menyebar sebelum cahaya masuk ke mata, sehingga bayangan yang jelas akan terbentuk di retina. Adapun perubahan fokus sinar pada rabun jauh bisa dilihat pada gambar berikut. Berikutnya kita akan membahas tentang buta warna. Buta warna. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini bersifat menurun. Ada yang buta warna total, yaitu hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja, dan ada buta warna sebagian, yaitu tidak dapat melihat warna tertentu, seperti warna merah, hijau, atau biru. Dan untuk menguji buta warna, yaitu dengan uji Ishihara, didasarkan pada penentuan angka atau pola yang ada pada kartu dengan berbagai warna dengan pola tertentu. Anak-anak bisa lihat gambar 11.33, yaitu huruf toke untuk mengecek kelainan buta warna. Selanjutnya adalah presbiopi. Disebut juga rabun jauh dan dekat atau rabun tua. Penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada di jarak jauh maupun jarak dekat, yaitu karena berkurangnya daya akomodasi mata. Untuk penderita presbiopi, kacamata yang digunakan adalah kacamata rangkap atau bifokal, yaitu lensa negatif bekerja seperti pada kacamata untuk penderita miopi, sedangkan lensa positif bekerja seperti pada kacamata untuk penderita hipermetropi. Yang terakhir adalah astigmatisme, dikenal dengan istilah silinder, yaitu penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa, disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Adapun penderita astigmatisme ini penglihatannya menjadi kabur dan menggunakan kacamata dengan lensa silindris. Selanjutnya tentang indera penglihatan serangga. Apakah kamu mengetahui berbagai macam hewan dari golongan serangga? Pernahkah kamu membayangkan bagaimana cara serangga-serangga tersebut melihat sebuah benda? Tahukah kamu bahwa lalat, belalang, kumbang, atau serangga mempunyai cara melihat suatu benda dengan cara yang sangat berbeda dengan manusia? Anak-anak bisa melihat mata majemuk pada lalat pada gambar berikut ini.
Serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat. Kita kenal sebagai mata majemuk atau omatidium. Adapun fungsi omatidium sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium terdiri atas yaitu lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk. Kerucut kristalin yang tembus cahaya, sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya, dan sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Adapun gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Contohnya di sini yaitu mata lalat rumah. Terdiri atas 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6 yang dikenal dengan omatidium. Setiap omatidium dihadapkan ke arah yang berbeda-beda, yaitu ke depan, belakang, bawah, atas, dan ke setiap sisi, sehingga lalat dapat melihat kemana-mana. Pada setiap omatidium, terdapat 8 neuron sel saraf reseptor, yaitu penerima cahaya, sehingga secara keseluruhan terdapat sekitar 48.000 sel pengindra di dalam matanya. Mata lalat dapat memproses hingga 100 gambar per detik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Apa saja yang telah kalian pelajari? Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi hari ini? Dan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Untuk lembar kerja peserta didik, anak-anak bisa lihat. Adapun aktivitas kali ini yaitu mengukur diameter iris dan pupil. Anak-anak bisa baca lembar kerja peserta didik berikut, lalu menyelesaikannya. Untuk lembar kerja peserta didik, anak-anak bisa kumpulkan pada guru kalian di sekolah masing-masing. Adapun mind mapping pembelajaran kita kali ini, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, indera penglihatan manusia. Pembentukan bayangan pada mata manusia terjadi pada mata normal, mata cacat, penderita miopi atau rabun jauh, dan penderita hipermetropi atau rabun dekat. Adapun bagian-bagian mata manusia yaitu ada otot mata, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa mata, vitreous humor, bintik buta, saraf mata, bintik kuning, retina, koroid, dan sklera. Adapun gangguan pada indera penglihatan yaitu yang pertama ada rabun dekat, kita kenal sebagai hipermetropi, rabun jauh atau miopi, buta warna, presbiopi, dan astigmatisme. Yang kedua, indera penglihatan serangga, bahwa serangga memiliki mata majemuk. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.